Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pak, apa? Kipas yang ini tolong dimatiin aja. Kipas. Oke. Jazakallah khair. Baik. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqamahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini di hari Ahad ya. Insyaallah di Masjid Alumni IPB Bogor. Dan hari ini kita melanjutkan kajian rutin ya KPMI atau Komunitas Pengusaha Muslim Korwil Bogor. Dan insyaallah kita akan membahas lanjutan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz ya. Kita sudah sampai pembahasan di pertemuan yang sebelumnya ya. Kita sudah membahas tentang jenis-jenis keharaman ya, kemudian barang-barang apa saja yang haram diperjualbelikan ya, baik secara zat maupun secara cara ya. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang refund ya, tentang refund dan khiyar ya, bagaimana teknis membatalkan transaksi ya, atau apa saja di dalam syariat Islam, di dalam fikih muamalah tentang instrumen pembatalan transaksi, kapan saja boleh dibatalkan dan kapan saja ya hal tersebut tidak boleh dibatalkan ya. Nah, di dalam fikih muamalah ya, perkara refund ini saya perhatikan ya, banyak masyarakat yang belum paham terkait dawabit ya, atau aturan-aturan mengenai perkara refund atau meminta uang kembali ya, meminta uang kembali di dalam transaksi ya. Banyak kita temui di masyarakat ya, berbagai macam pola ya jual beli ya, di mana pembeli ataupun penjual ya terkadang merasa kurang puas ya, atau barang yang diperjualbelikan atau barang yang dibeli itu mengandung cacat ya atau aib, atau ya dia merasa setelah beli itu harga yang dia dapatkan ternyata terlalu mahal ya, atau ternyata barang yang sudah dia beli itu dia merasa tertipu ya, dibilangnya barang bagus ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh si penjual, seperti itu. Atau ya untuk di bidang jasa terkadang banyak masyarakat yang berhalangan ya, ketika dia sudah membeli sebuah jasa misalnya seperti seminar, workshop ya, training, kemudian dia berhalangan dan dia meminta refund ya, dia meminta refund untuk dikembalikan uangnya ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman ya. Saya juga sering menemukan terutama di bidang jasa ya, ini banyak juga ya. Jadi ketika ada para peserta training ya atau workshop atau
pelatihan, ya, mereka berhalangan untuk hadir, mereka menuntut untuk dikembalikan dananya, ya, tanpa adanya kesepakatan ya di antara kedua belah pihak ketika dilakukan transaksi, ya. Kemudian ketika si penjual tidak setuju untuk mengembalikan dana tersebut kepada pembeli, ya, maka si penjual dianggap zolim, ya, dianggap zolim, dianggap tidak menunaikan akad, dianggap tidak amanah, ya. Nah, seperti ini apakah benar atau tidak? Gimana? Suaranya nggak keluar? Keluar. Gambarnya kurang. Ya, karena kajian ini insya Allah masyarakat bisa menghadiri secara langsung di Masjid Alumni IPB dan juga bisa menyaksikan di YouTube KPMI Bogor, ya, KPMI Korwil Bogor. Ya. Nah, hal-hal seperti ini sering menimbulkan perselisihan, bahkan saling tuduh menuduh bahwasanya si penjual atau bahkan si pembeli, ya, tidak menunaikan akad atau berlaku zalim, ya. Dari sisi si pembeli menuduh penjual zalim. Kenapa? Karena dia berhalangan tapi dana tidak bisa dikembalikan. Ya, kemudian dari sisi penjual pun menuduh zalim, ya, nasabah yang meminta kembali karena barang yang sudah dibeli, ya, atau jasa yang sudah dibeli itu tidak bisa dikembalikan. Nah, hal-hal seperti ini apakah benar atau tidak, ya. Nah, masalah refund ini kita harus melihat konsekuensi jual beli. Ya, sebetulnya kalau kita mengembalikan definisi jual beli saja, ya, ke definisi jual beli, maka kita akan mengetahui konsekuensi apakah hal tersebut, ya, masih boleh dilakukan pembatalan atau tidak. Ya, jadi ada ungkapan mungkin di banyak toko-toko, ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, atau jasa yang sudah dibeli maka itu ketika meminta pembatalan maka akan hangus, ya. Nah, kalau kita melihat di awal, ya, pelajaran awal-awal kita terkait tentang definisi jual beli, ya, apa itu yang dimaksud dengan jual beli, ya? Apa itu? Yaitu mubadalatu malin bimalin li ghardi at-tamalluk, ya. Jadi jual beli itu adalah tukar menukar, ya, antara harta dengan harta. Nah, ini. Yang baik harta itu berbentuk uang dengan barang, atau uang dengan uang, atau uang dengan jasa. Nah, itu yang penting memiliki qimah, ya, atau memiliki value, ya, atau bisa ditaksir harganya dengan uang. Nah, ini namanya tukar menukar, ya, tukar menukar atau transaksi atau jual beli yang dinamakan dengan jual beli. Jadi tukar menukar antara harta dengan harta untuk apa? Li ghardi at-tamalluk, untuk tujuan kepemilikan, ya. Jadi kalau kita sudah bertransaksi, ya, membeli barang, membeli jasa, bayar kepada seseorang, ya, dan sudah sah, sudah sempurna akad, bahkan sudah meninggalkan majelis transaksi, ya. Nah, maka hukumnya apa? Berpindahnya ke kepemilikan. Artinya apa? Ketika uang itu dibayarkan dan berada di tangan si penjual, ya, maka si penjual karena itu milik dia, boleh tidak dia menggunakan uang tersebut? Boleh, ya. Mau dia pakai makan, ya, mau dia putar beli bahan baku lagi, atau mau dia hutangkan ke temannya, atau dia mau tabung, itu bebas, ya, karena pindah milik, ya. Nah, gimana jadinya kalau pindah milik ternyata banyak konsumen yang refund? Apakah ini menjadi mudarat bagi si penjual? Mudarat nggak? Ketika sudah bayar, tiba-tiba banyak konsumen yang cancel atau retur. Ini masalah nggak bagi si penjual? Masalah, ya. Makanya perlu diatur. Apa saja yang boleh di refund, apa saja yang boleh dilakukan retur, ya. Ini harus diatur, ya. Kenapa? Karena jual beli itu pindah milik. Ya, artinya kalau pindah milik, maka uang yang sudah diterima tidak berhak untuk diminta kembali. Ya, artinya sifat di dalam akad jual beli itu bersifat lazim atau mengikat. Ya, mengikat. Ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau gitu gimana Ustaz? Kalau barangnya ada cacat atau ternyata kita merasa ditipu, ya.
atau ternyata kita nggak butuh, atau ternyata ini barangnya palsu. Nah, bagaimana Islam menyikapi hal ini? Maka di dalam fikih muamalah ada yang namanya instrumen pembatalan transaksi, ya. Secara garis besar instrumen pembatalan transaksi itu ada dua, ya. Itu al-khiyar yang dinamakan dengan khiyar, ya. Yang kedua ada yang namanya iqalah. Ya, iqalah. Nah, apa itu khiyar dan apa itu iqalah? Insyaallah hari ini akan kita bahas. Yang pertama al-khiyar, ya. Mungkin yang bawa kitab, ya, atau yang bawa terjemahan, bagus disambil dilihat kitabnya, kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, ya. Untuk latihan baca, ya, untuk latihan baca, untuk latihan menerjemahkan, ya, menambah kosakata bahasa Arab dan menambah kefahaman kita terkait mustalahat, ya, istilah-istilah di dalam bidang muamalah, ya. Nah, khiyar ta'rifuhu, ya, definisi khiyar yang ada di kitab Al-Wajiz, ya, apa itu? Yaitu talabu khairil amrain minal imda awil ilgha, ya. Yang dimaksud dengan khiyar adalah meminta salah satu dari dua kemungkinan, yaitu dia bisa melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi, ya, yaitu khiyar adalah pilihan. Apakah si penjual ataupun si pembeli dia melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Kalau membatalkan memang pilihan. Kenapa ada pilihan melanjutkan? Ya, kenapa ada pilihan melanjutkan? Karena nanti ada yang namanya khiyar syarat. Nah, khiyar syarat itu memiliki tempo. Maka dia memiliki pilihan. Apakah melanjutkan transaksi dalam tempo yang ditentukan, ataukah mengembalikan atau meretur atau merefund, ya, barang yang sudah dia beli. Jadi khiyar itu adalah hak pilih. Ya, apakah si penjual ataupun si pembeli melanjutkan atau membatalkan transaksi. Nah, ini instrumen yang pertama agar kita bisa melakukan retur. Jadi nggak sembarang minta refund, sembarang minta balik. Saya kan nggak jadi, ya. Saya kan nggak jadi. Kalau gitu duitnya balikin 100%. Saya nggak mau dipotong. Kalau dipotong berarti Anda zalim. Nah, ini, ya. Jadi di dalam muamalah perkara zalim atau tidak itu bukan berdasarkan perasaan, ya, bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan al-adalah, asas keadilan, ya, asas keadilan, dan berdasarkan nas, ya, dalil. Ya, apakah di hal tersebut dibolehkan atau tidak? Apakah hal tersebut termasuk kezaliman atau tidak? Ya, nah, banyak di masyarakat itu perselisihan di dalam muamalah, semua pihak menuduh zalim, ya, semua pihak menuduh zalim karena menurut perasaannya dialah yang terzalimi. Ya, padahal zalim atau tidaknya maka kita wajib menimbangnya dengan syariat, ya, dengan ilmu fikih. Nah, baru bisa diputuskan siapa yang berbuat zalim dan siapa yang terzalimi. Baik, yang pertama, ya, instrumen yang pertama tentang hak khiyar ini, di mana konsumen ataupun penjual boleh, ya, mengembalikan atau membatalkan transaksi, yaitu khiyarul majlis. Yang pertama adalah khiyar majlis. Wa yathbutu lil muta'aqidain min hinil aqdi ila an yatafarraqa, ya. Nah, khiyar majlis ini berhak bagi kedua belah pihak, ya, baik si penjual ataupun si pembeli, ya, setelah dilakukan akad ila an yatafarraqa, selama mereka belum berpisah, ya, dari majlis transaksi. Malam yatabaya'a ala an la khiyar, ya. Selama mereka tidak bersepakat bahwasanya jual beli mereka tidak ada khiyar. Nah, berarti boleh dong, ya, berarti boleh kita bersepakat tidak ada khiyar di dalam transaksi kita. Ini dalam hal khiyar majlis. Jadi kalau udah beli ya udah, meskipun Bapak masih muter-muter di toko saya, masih lihat-lihat, maka saya nggak menerima retur. Nah, hal seperti ini boleh. Ya, hal seperti ini dibolehkan kalau disepakati di awal tidak ada khiyar. Selama tidak ada maksud dari si penjual untuk menyembunyikan aib, ya, menyembunyikan aib. Nah, biasanya kan penjual kalau sudah closing buru-buru pengen segera pulang itu. Kalau dia ada cacat, ya, atau aib, supaya tidak dikembalikan.
Nah, kalau seperti ini maka nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kalau memang tidak ada masalah, tidak ada aib pada barang, maka boleh bersepakat ya bahwasanya tidak ada khiyar dalam transaksi kedua belah pihak. Baik. Nah, hadis yang mengisyaratkan tentang hal ini adalah dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya ar-rajulan wa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa ya wa kana jami'an." Nah, jika kedua belah pihak ya bertransaksi, maka setiap pihak yaitu penjual dan pembeli memiliki hak pilih, memiliki khiyar ya, selama mereka belum berpisah. Ya, ini yang namanya khiyar majlis. Jadi khiyar ini boleh, ya boleh selama tidak disepakati bahwasanya pada transaksi tersebut tidak ada khiyar, ya, dan kedua belah pihak ya tidak menyembunyikan aib, ya, ketika menyepakati tidak adanya khiyar majlis, tidak menyembunyikan aib, ya, kemudian mereka masih berada di majlis transaksi. Kemudian bagaimana menerapkan hal ini, syarat ini, khiyar majlis ini pada transaksi yang sifatnya online, ya, sifatnya online. Terus terang sampai sekarang saya belum menemukan website ya atau aplikasi atau apapun yang bisa mengakomodir khiyar majlis. Mungkin nanti dari teman-teman KPM ini bisa mengakomodir di marketplace-nya ya terkait khiyar majlis. Jadi nanti kelihatan IP number konsumen itu selama dia masih di window yang belum keluar dari jendela tersebut ya, dan IP numbernya belum pindah atau belum keluar, belum relogin ya, mungkin dari tanda login dan logoutnya ya, nah itu dia masih bisa batal ya, meskipun dia sudah check out. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada ya untuk value tersebut. Kemudian Syekh Abdul Azim Al-Badawi menjelaskan terkait khiyar majlis ini yang tadi sudah saya isyaratkan ya. Wa tahrumu al-furqah min al-majlisi khasyatal istiqalah ya. Nah, jadi diharamkan berpisah ya, atau menyegerakan si konsumen ini dan penjual ini berpisah, atau dia memisahkan diri ya. Si penjual biasanya buru-buru pulang ya untuk menghindari retur. Ya, untuk menghindari retur. Nah, hal ini berdasarkan riwayat ya dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa saya Nabi SAW bersabda, al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini kedua jual beli, yaitu penjual dan pembeli, memiliki hak khiyar, hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah dari majlis transaksi, illa antakuna safqah khiyar ya. Fala yahillu lahu an yufariqa sahibahu khasyata an yastaqilahu ya. Tidak halal bagi seseorang ya memisahkan atau dia buru-buru pulang ya dari majelis transaksi atau dari lawan transaksinya karena dia merasa takut akan dikembalikan ya, merasa takut akan dikembalikan. Nah, ini tidak boleh. Ini dalam perkara khiyar majelis. Kemudian yang kedua yaitu khiyarus syarati, yaitu khiyar syarat. Ya, khiyar syarat. Nah, instrumen yang kedua, kalau kita dibolehkan melakukan refund ya, atau retur, maka harus ada yang pertama tadi khiyar majelis ya, yang dibatasi oleh lokasi
Jadi harus berada di lokasi atau di jendela jual beli yang sama, ya. Yang kedua adalah khiyar syarat. Wa huwa an yashrita aw ahaduhuma al khiyar ila muddah ma'lumah. Nah, apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat adalah hak pilih apakah si penjual ataupun pembeli ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam tempo waktu yang ditentukan. Ya, dalam tempo waktu yang ditentukan. Nah, ini sering juga disebut di masyarakat garansi. Ya, garansi. Pokoknya nggak ada apa-apa selama sekian hari atau sekian pekan atau sekian bulan Anda boleh retur, ya. Nah, ini namanya sering juga dinamakan dengan garansi. Nah, garansi yang full, artinya tidak ada, meskipun tidak ada aib, ya, maka dia boleh melakukan retur, ya, atau grace period, ya, grace period. Saya menemukan kalau tidak salah di mana itu, masih ada atau nggak tahu saya, di IKEA, ya. Nah, itu bisa ada khiyar syarat seperti ini. Jadi dalam tempo waktu sekian hari itu boleh retur tanpa ada alasan apapun. Dulu saya lihat di websitenya, ya. Kalau sekarang nggak tahu masih ada atau tidak. Ini bagus, ya, ini bagus. Ini pelayanan yang prima kepada konsumen. Ya, kita mengaplikasikan hal-hal yang baik ini, ya, di dalam jualan kita. Itu kita menerapkan khiyar syarat. Jadi selama sekian hari atau sekian pekan atau sekian bulan, ya, konsumen boleh melakukan retur, ya, meskipun tanpa adanya cacat. Nah, khiyar syarat ini karena fleksibilitasnya di dalam pengembalian, ya, di dalam retur, jadi tanpa memperhitungkan aib. Hal ini dipraktekkan di lembaga keuangan syariah, ya, di sebagian lembaga keuangan syariah. Nah, jadi ketika mereka membeli barang dari supplier, ya, dan sudah transaksi, ya, di bank syariah ini ada dua pola. Ada yang menerapkan khiyar syarat, ada juga yang menerapkan jual beli tempo. Nah, jadi ketika akad murabahah, nah ini sering diterapkan di akad murabahah di perbankan. Ketika bank mengambil barang atau membeli barang dari supplier, ya, sebelum mengakadkannya kepada konsumen, bank melakukan khiyar syarat, ya. Artinya nanti kalau si nasabah ini setelah mau akad dia batal, maka bank boleh meretur, ya, barang tersebut kepada si supplier, ya. Khiyar syarat ini dibolehkan di dalam standar syariah murabahah, ya, ma'ayir syariah, standar syariah internasional di bab murabahah terkait khiyar syarat di dalam akad murabahah. Nah, oleh karena itu maka lembaga keuangan seyogianya tidak perlu khawatir, ya, mengakadkan terlebih dahulu kepada penjual, ya, untuk memastikan jual beli yang hakiki. Nah, jadi benar-benar transfer dulu, beli dulu, ada faktur dulu, ya. Nah, baru setelah itu ada qabd hukmi, serah terima dokumen-dokumen, baru diakadkan kepada konsumen. Kenapa nggak perlu khawatir? Karena masih ada hak khiyar, iya. Bank boleh meminta hak khiyar kepada si penjual. Nah, seperti lembaga-lembaga keuangan di Timur Tengah ini seperti ini. Mereka beli, dan mereka mensyaratkan khiyar. Dan para showroom mobil, ya, mereka sepakat. Kenapa? Karena biasanya persentase khiyar ini kecil, ya, persentase khiyar ini kecil. Jadi kalau ada bank bayar banyak, ya, nyetok mobil itu, supplier itu sangat senang, ya, dan menerima retur, ya, dari lembaga keuangan jika ada yang nasabah batal. Nah, ini juga untuk mitigasi risiko gagal pembiayaan, ya, gagal pembiayaan. Oke, di Bank Syariah Indonesia, ya, mungkin saya lihat masih sedikit yang menerapkan khiyar syarat. Ya, ada, ya, beberapa yang saya tahu, tapi tidak semua. Nah, sebagian yang lain menerapkan skema jual beli tempo, ya. Jadi bank belum bayar secara tunai kalau belum akad dengan nasabah. Tapi qabah dilakukan secara hukmi, ya, yaitu surat-surat, faktur, kemudian PO, ya, kemudian berkas-berkasnya sudah dipegang oleh bank untuk murabahah rumah contohnya atau KPR.
Nah, baru setelah akad dengan konsumen, baru dana tersebut ditransfer kepada penjual. Nah, ini yang banyak dilakukan di Indonesia. Nah, jadi khiyar syarat ini sangat bagus ya untuk meningkatkan value jual beli ya, value jual beli. Yang memberikan garansi, memberikan services khiyar syarat kepada masyarakat ya, sehingga dapat memicu mudah-mudahan meningkatkan penjualan. Oke. Nah, apa dalil dari khiyar syarat? Ini berdasarkan keumuman dari hadis Nabi SAW, al-muslimun inda syurutihim. Ya, kaum muslimin itu berdasarkan syarat-syarat yang mereka sepakati. Selama syarat yang disepakati bukan syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Nah, maka boleh kita mensyaratkan khiyar, hak untuk retur atau membatalkan transaksi. Kemudian yang ketiga, kapan sebuah transaksi bisa dilakukan pembatalan atau kapan barang itu bisa diretur, ya. Yang ketiga yaitu kalau barang tersebut memiliki cacat yang tidak diketahui ketika waktu transaksi, atau dikenal dengan istilah khiyarul aib, ya, khiyar aib. Qad taqaddama nahyu an kitmanil aib. Ya, di kitab ini pernah dijelaskan ya sebelumnya terkait larangan di dalam menyembunyikan aib di dalam transaksi. Wa idza ishtara ar-rajul sil'atan, nah kalau seseorang membeli sebuah barang ya, ma'ibah yang memiliki cacat, walam yadri bil aib hatta tafarraqa, dan nggak ada yang tahu ya, baik si penjual maupun si pembeli nggak ada yang tahu ketika akad bahwa barang tersebut memiliki aib atau memiliki cacat ya, atau memiliki kekurangan. Falahu raddu silah ala bai'iha, ya, maka dia boleh mengembalikan atau meretur ya barang tersebut kepada si penjual. Ini kondisinya kalau kedua belah pihak tidak boleh ya belum ada yang mengetahui aib ya, belum ada yang mengetahui aib tersebut kecuali setelah dia berpisah. Setelah pulang baru kelihatan, wah ini ternyata ada retak ya barangnya. Wah, ini ternyata tidak jalan ya elektroniknya. Nah, ini baru diketahui ketika pulang ya. Nah, di zaman sekarang agak sulit ini ya, khiyar aib ini agak sulit. Kenapa? Karena krisis amanah. Krisis amanah. Apalagi kita jual beli online. Untuk kita kompensasi khiyar aib ini itu harus menggunakan video unboxing. Ya enggak? Harus menggunakan video unboxing, baru kadang kan kita lupa ya buka paket, langsung kita eksekusi, belum tidak memvideokan ternyata barang cacat ya, barang cacat atau rusak. Nah, ini kita kesulitan untuk melakukan komplain ya, melakukan komplain. Nah, hal ini tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena emang manusia zaman sekarang itu krisis amanah ya, nggak cuman si penjual, kadang-kadang si pembelinya ya, barangnya bagus pas dibuka ternyata jatuh, nggak bilang ya, nggak bilang, bilangnya ini barang pecah dari pabrik ya. Nah, ini kan akan merugikan si penjual. Itulah kenapa dalam fikih muamalah itu ya, dalam bermuamalah kita ya sesama muslim itu nggak cukup dengan hanya orang yang sekedar paham ilmu ya fikih muamalah, tapi juga dengan orang yang amanah ya, orang yang amanah. Ilmu ini, ilmu muamalah tanpa adanya amanah itu sia-sia. Ya, ilmu muamalah tanpa ada sifat amanah ini sia-sia, udah buang aja ya teorinya, buang aja teorinya. Kita bekerja sama orang berilmu, tapi dia tidak amanah, bubar nggak bisnisnya? Bubar, bangkrut, banyak korupsi, banyak fraud ya, seperti itu. Atau sebaliknya, ya kita mau bermuamalah daripada sama teman yang berilmu tapi kita kenal nggak amanah, atau sama orang bodoh sekalian ya, yang nggak tahu muamalah tapi dia orangnya jujur amanah, gimana? Boleh nggak? Nggak boleh juga. Kenapa? Karena kalau orang nggak punya ilmunya dia pasti akan terjerumus ke dalam
muharramat, ya, keharaman-keharaman. Dia akan melakukan riba, dia akan melakukan gharar, dia akan melakukan kezaliman karena dia nggak tahu, ya, meskipun dia amanah. Ya, meskipun dia amanah, karena dia nggak tahu apa itu riba, nggak tahu tentang jenis-jenis riba, nggak tahu apa itu gharar, maka dia akan mudah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat. Maka kalau mau memilih mitra bisnis, itu yang ideal kriterianya dua, ya. Sebetulnya di dalam Al-Quran itu sudah diisyaratkan, ya, dalam kisah Nabi Musa, ya, ada dua kriteria, qawiyul amin, ya. Qawi itu kuat, itu bukan sekedar kuat fisik, ya, bukan sekedar kuat fisik ya, karena nanti yang berkaitan dengan operasional, kalau orang yang sakit-sakitan ya susah juga kita bisnis, ya. Qawi, kuat itu kuat fisik, kuat keilmuan, ya, keilmuannya mumpuni, kemudian dia juga kuat secara finansial, ya. Iya, kita bekerja sama dengan orang yang dalam berbisnis, kalau bisa yang sama-sama kuat finansial. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi kerugian maka bisa saling backup. Ya, bisa saling backup. Kemudian kuat apa lagi? Kuat dalam hal mentalitas bisnis, ya. Jangan kita punya mitra bisnis itu mentalnya mental loser, ya. Takut, penakut, ya. Akhirnya nggak bisa action. Oh, jangan kita bikin produk baru ntar bangkrut. Oh, jangan. Dan nanti nggak bisa ekspansi, ya. Jadi dia, atau ketika bangkrut dikit dia break atau mental break. Jadi langsung, udahlah ini mah kita nggak, udahan aja, bubar aja, kayaknya bakal gagal nih. Ini nggak prospek nih. Nah itu. Jadi mentalnya kurang kuat. Nah, jadi kita memilih mitra itu harus qawi, kuat itu dalam beberapa aspek, kuat dalam hal fisik, kuat dalam hal keilmuan, kuat dalam hal finansial, dan kuat dalam hal mentalitas bisnis. Yang kedua, amin, jujur, amanah, ya. Karena semua kekuatan yang tadi kita sebutkan tanpa adanya unsur amanah maka tidak bisa kita bermuamalah sama orang tersebut, ya. Karena pasti yang terjadi adalah fraud, ya, atau kecurangan, ya, dan penipuan, korupsi dan sebagainya. Atau sebaliknya, nggak bisa juga kita bekerja sama dengan hanya orang yang jujur saja tanpa dia mengetahui, ya, tentang perkara fikih muamalah. Karena dia akan menabrak semua rambu-rambu keharaman-keharaman di dalam muamalah. Nah, kalau si penjual berhalangan, nah ini sekarang studi kasus dalam khiyar aib ini, ya, khiyar aib. Kalau si penjual berhalangan, kita minta retur, barangnya cacat Pak, ya, saya minta ganti yang baru. Waduh, nggak ada lagi barang yang ini limited, ya, saya cuma tinggal itunya, nggak ada lagi Pak, ya. Atau saya udah cocok nih barang ini, cuma kurang ini aja nih, ini ada, ini mengganggu estetika ini. Ada retak sedikit di ininya, saya kurang suka, saya boleh retur atau tidak nih, di layarnya ada buatnya sedikit, ya. Nah, bagaimana solusinya kalau si penjual tidak memiliki barang atau tidak memiliki atau tidak mampu melakukan refund secara 100%, ya. Apa itu? Bagaimana caranya memberikan kompensasi? Ini dinamakan dengan al-arsyu. Arsyu pakai alif bukan pakai ain, ya. Arsh bukan pakai arsh tapi pakai arsh, pakai alif, ya. Arsh. Arsh itu adalah ta'wid, ganti rugi atau kompensasi. Nah, bagaimana memberikan kompensasi pada khiyar aib atau khiyar barang yang mengandung cacat? Maka dihitung, ya, kita evaluasi atau kita appraisal. Barang dalam kondisi normal berapa harganya, ya. Kemudian barang dalam kondisi cacat berapa harganya. Nah, selisihnya itu antara barang normal dan barang dalam kondisi cacat, atau kalau kita bisa menilai nilai kerusakannya berapa, maka diberikan kompensasi senilai tersebut. Kemudian tidak dilanjutkan retur, ya, tapi cukup diberikan kompensasi. Ini nggak ada masalah. Itu namanya arsh, ya, sebagai solusi adanya cacat atau aib di dalam barang yang kita beli. Ya, nah di kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah ini hanya ada 3 khiyar, ya, hanya ada 3 khiyar, yaitu khiyar majlis,
kemudian khiyar syara, kemudian yang terakhir khiyar aib. Nah, sebagian para ulama yang lain merinci aib ini ada diturunkan lagi ya, ada khiyar yang lain, yaitu yang dikenal dengan istilah khiyar ghaban ya, dan khiyar tadlis. Ada yang pernah dengar? Ya. Jadi selain 3 khiyar yang tadi kita sebutkan di kitab Al-Wajiz itu hanya dijelaskan 3 jenis khiyar. Nah, jenis-jenis yang ghaban dan tadlis itu dimasukkan ke dalam khiyar aib. Ya. Padahal tidak sama, ya, tidak sama secara kondisi. Secara kondisi tidak semua yang di khiyar pembeli yang kecewa itu karena aib, ya, karena aib atau barangnya yang rusak. Kadang ada penjual yang kecewa karena ditipu, ya, ditipu. Bilangnya barangnya bagus, tapi ternyata KW. Nah, ini bilangnya barangnya bagus, ternyata KW. Atau ditipu secara harga, bilangnya pasarannya sekian, ternyata pas saya cek di pasar harganya cuma segini, ya. Nah, ini ditipu, ya. Zaman dulu orang-orang yang sering ditipu secara harga, ya, ditipu secara harga ini adalah orang-orang desa, ya, orang-orang desa yang dia mau menjual ke kota itu dicegat di jalanan, ya, dicegat di jalanan sama tengkulak, diborong barangnya, ditawar dengan harga yang murah, ya. Padahal kalau dia sampai ke kota, dia bisa menjual barang itu dengan harga yang berlipat ganda. Nah, ini dinamakan dengan khiyar ghaban, ya, khiyar ghaban. Wa minha, nah di antara khiyar jenis-jenis khiyar ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Manhajus Salikin, ya, di bab muamalah. Idza ghubina ghabnan yakhruju 'anil 'adah imma bin najash aw talaqi al-jalab aw ghairihima. Itu khiyar ghaban terjadi jika dirugikan dengan kerugian yang di luar batas kewajaran. Ya, jadi ditawarnya itu di jalan sadis, ya. Dan ditipu, bilangnya di pasar juga sama aja harganya sekian, ya. Atau ditipu secara najas, ya, ditipu secara najas. Apa itu najas? Kita pernah bahas di sini. Itu penipuan reputasi. Ya, najas itu penipuan reputasi, baik reputasi barang ataupun reputasi toko atau si penjual, ya. Nah, di zaman sekarang nih banyak jual beli najas dengan badge palsu di marketplace itu, apa, toko kayak star seller itu diperjualbelikan, padahal harusnya kan dia harus mencapai limit transaksi tertentu untuk menjadi misalnya star seller, ya, seperti, tapi ini diperjualbelikan. Ada juga yang memperjualbelikan follower, ya, memperjualbelikan sehingga masyarakat mengira ini toko ini udah laris nih karena followernya banyak. Atau banyak testimoni palsu, ya, testimoni palsu. Nah, ini banyak, saya juga kaget nanti di lingkungan Ikhwan juga masih banyak yang menggunakan pola-pola ini. Jadi dia punya barang baru, ya, suruh check out, pura-pura check out, ya, pura-pura check out. Nah, ini sering terjadi di live selling, ya, di live Shopee atau dulu live TikTok, ya. Ini banyak nih untuk menaikkan nilai angka jual beli, ya, misalnya terjual 2 miliar dalam 1 jam. Nah, itu banyak pakai buzzer, ternyata banyak pakai buzzer, nyewa-nyewa orang, ya, untuk check out. Setelah check out mereka batal, ya, sehingga mempengaruhi psikologi market, ya, mempengaruhi psikologi market, dan dia membeli dengan harga yang tinggi, ya, padahal kalau dia tidak terpengaruhi psikologinya maka mungkin dia tidak mau membeli dengan harga yang mahal tersebut. Nah, ini dinamakan dengan khiyar ghaban. Jadi kalau kita merasa tertipu dan dibuktikan di pasar ternyata harganya nggak segitu, maka kita boleh mengajukan khiyar, ya. Talaqil jalab, nah, talaqil jalab itu yang tadi saya ceritakan, ya. Talaqil jalab itu adalah mencegat para pedagang desa untuk menjual ke kota. Nah, ini nggak boleh kalau si tengkulaknya dia menipu, ya, menipu pedagang desa dan harganya ditawar dengan harga yang tidak layak, ya. Tapi kalau harganya harga yang sesuai maka boleh, ya, boleh kita jemput bola ke petani, ya, jemput bola ke kampung ngambil barang, ya, untuk mendapatkan rantai distribusi yang lebih pendek, ya,
dan untuk mendapatkan harga grosir yang lebih murah. Nah, ini boleh, ya. Nah, talaqil jalab yang tidak boleh ini adalah kalau ada mengandung unsur penipuan, ya, kepada para petani bahwasanya harganya ditawar dengan harga yang tidak wajar. Nah, ini khiyar ghaban, ya. Terjadi karena adanya najas, ya, talaqil jalab, ya, dan penipuan harga yang lainnya. Nah, ini sering terjadi di masyarakat kita itu. Ini masuk ke dalam kategori khiyar ghaban, harga coret, ya, harga coret, nipu, ya. Ya, harga coret khusus hari ini harga cukup sekian saja, ya. Besok harga naik. Nah, kalau harga coretnya itu cuma sekedar gimmick, nah ini namanya nipu, ya, bohong. Atau pakai gimmick-gimmick, buruan beli sekarang, ya, stok tinggal sekian, padahal masih banyak, ya. Nah, ini bohong, ini juga nipu, ya. Ini masuk ke dalam khiyar tadlis, ya, khiyar tadlis. Nah, jadi pakai gimmick-gimmick marketing, ya, harga naik, harga coret, ya, kemudian khusus hari ini, besok udah naik, atau stok tinggal sedikit, kalau nggak beli sekarang maka nanti akan kehabisan. Ini pola-pola marketing yang udahlah, pola seperti ini ketinggalan zaman, ya. Udah basi pola-pola seperti. Karena konsumen sekarang pintar-pintar, nggak bisa lagi ditipu khusus hari ini, ya, atau stok tinggal sekian, nah, nggak bisa, ya. Atau pakai itu apa namanya, countdown waktu kalau di marketplace tuh, hitung mundur, flash sale, hitung mundur, harga coret sekian. Saya pernah nyobain itu, saya perhatiin nih, ini benar nggak nih harga coret sampai jamnya berakhir. Ternyata pas saya cek besok masih mundur terus itu, sampai besoknya lagi. Itu kan nipu, ya. Jadi untuk mempengaruhi psikologi konsumen supaya segera check out, ya. Ini nipu, emang itu nggak boleh, Ustaz? Ya, nipu masa boleh, gitu kan? Ini logika yang aneh. Orang zaman saya juga banyak yang nanya waktu saya bikin misalnya tulisan di sosial media, banyak yang nanya apakah seperti itu haram atau tidak. Kok nipu itu masih ada yang meyakini itu halal, gitu loh, ya. Ini logika yang apa ya, mudah menurut saya. Cuma mungkin memang taufik dan hidayah dari Allah, ya. Dan makanya, ya, kita sering bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tentang apa namanya, warasnya logika, ya, warasnya pikiran kita, otak kita dan hati kita untuk menerima bahwa ini salah, ini merupakan rezeki, ya. Di awal-awal kitab Al-Wajiz kita pernah membahas atibun nafsi minar rizki, ya, minan ni'mah. Bahwasanya baiknya jiwa, warasnya logika, warasnya ini bagian dari apa namanya, nikmat, ya, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat berselisih dalam muamalah dengan seseorang. Nah, ini apa namanya? Jadi kami menyepakati sebuah kontrak, ya, perjanjian jual beli tempo, ya, perjanjian jual beli tempo. Nah, itu qadarullah ada tipenya di tahun, ya, di tahun tanggal bayar. Jadi yang seharusnya 2024, iya, tanggal karena dibayarkan 1 tahun ketika transaksi tersebut ditandatangani. Ternyata yang ditandatangani adalah tahun 2022 di tulisannya. Padahal apa namanya, saya menandatangani harusnya yang real itu 2023. Sehingga kemarin dia menuntut, ya, 2 bulan yang lalu menuntut bahwa ini sudah selesai transaksinya. Ya, loh, gimana selesai? Bukannya belum, ya? Saya bilang kan setahun. Coba pasti ini tanggalnya sudah berakhir. Karena kita menyepakati di tahun 2022. Saya mikir, ini orang kenapa ya? Ini tipe, ya, ini kesalahan yang namanya uzur, ya, uzur. Nah, karena dia orang hukum, S2 hukum, dia berkilah, ya, S2 hukum dia. Oh, nggak bisa dalam transaksi itu apa-apa yang sudah disepakati, mau benar mau salahnya itu sepaket, ya. Jadi dia berretorika, berlogika dalam akad itu, kaidahnya dalam transaksi itu. Kalau sudah disepakati semua pihak dan sudah dicek masing-masing, maka semua konsekuensi yang dalam akad tertuang di situ itu wajib dilaksanakan. Meskipun itu, lah, Bapak tahu ini salah kan? Iya, tapi kan ini sudah kita sepakati. Saya bingung, ya. Nah, ini jadi banyak orang yang bermain dengan retorika,
bermain dengan celah kesalahan dalam penulisan transaksi. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak beriman kepada hari kiamat. Ya, dia berfilsafat, beretorika dengan kesalahan yang sifatnya udzur syar'i, ya tentang perkara akad, bahwasanya memang di Indonesia hukum bisa seperti itu. Kalau kita bawa ke pengadilan, itu kalah saya. Kalah karena memang di akad sudah tertulis tanggal tersebut. Itulah hukum manusia. Ini hukum manusia. Maka dalam bertransaksi kita sepakat dulu nih mau pakai hukum hukum Islam apa hukum Indonesia nih, ya. Kalau pakai hukum Islam nggak ada kaidah seperti itu, ya. Dalam transaksi itu yang diterima apa, al-ibrah fil uqud lil maqasid, ya. Dalam transaksi yang diterima dalam akal itu adalah maksud dan tujuan transaksi. Ya kalau kita maksudnya itu adalah tahun 2023 cuma salah penulisan tipe karena mungkin namanya manusia kan, salah tulis di tahun mundur. Yang diakui yang mana? Yang tulisan apa yang maksudnya? Yang maksud. Ya seperti itu, Bu. Kalau semua kita sadar, ya kita sadar nih semua kan bukan anak-anak lagi ya. Saya kaget ada orang yang seperti itu gitu loh di lapangan. Dan dia sudah ngaji. Dan dia S2 hukum. Ya, S2 hukum. Dia beretorika, berlogika, ya. Bahwasanya ini kalau udah disepakati maka wajib ditaati. Ya memang di Indonesia begitu. Kalau dibawa ke pengadilan saya akan kalah. Karena memang sudah disepakati tanggal demikian, ya. Tapi dalam syariat Islam enggak seperti itu, ya. Di dalam transaksi yang diterima adalah sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak yang bertransaksi. Sehingga kalau ada kesalahan sifatnya uzur syar'i, ya, maka itu masih diterima. Salah tulis, tipe, salah pengucapan, maksudnya mungkin 1 juta tapi terucap 100.000 atau penulisan kurang 0, ya. Nah, ini bahaya nih kalau penulisan kurang 0 atau salah kasih koma, ya. Nah, ini bisa merugikan salah satu pihak. Jadi sekali lagi saya ingatkan dalam transaksi, patokan zolim atau tidaknya itu bukan berdasarkan logika, ya, tapi berdasarkan kaidah-kaidah fikih. Nah, kita di awal transaksi itu menyepakati mau muamalah nih pakai akad, pakai hukum Islam apa mau pakai logika hukum manusia, ya. Di Indonesia kan pakai hukum KUHP, ya, hukum Belanda, pakai hukum Belanda. Nah itu pelajaran buat saya pribadi juga, ya. Lain kali kalau bermuamalah sama orang itu ditekankan, ya. Kadang dia lupa, ya. Kadang dia karena modus, ternyata saya perhatikan modusnya adalah dia pengen cepat cair, lagi BU, padahal belum jatuh tempo, ya. Jadi dengan beberapa alasan orang bisa berkilah, bisa berkelit tentang perkara akad. Jadi itu makanya dulu saya pernah ketemu orang itu dia ahli di dalam kontrak, screening kontrak. Bukan dalam screening kontrak syariahnya, tapi dalam tipu daya dalam pembentukan kontrak. Itu ada expertnya ternyata dan ada konsultannya. Ada yang level dunia. Jadi kalau kita nggak cermat dalam menandatangani transaksi yang nilainya besar, itu banyak tipu daya itu. Tipu daya di dalam bait-bait, bahasa-bahasa retorika di dalam akad. Ini repot emang. Repot kalau kita berbicara bukan sama orang muslim yang dia beriman, ya, bertauhid. Itulah pentingnya kita bertransaksi sama orang yang memang dia amanah, ya, amin, jujur. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harusnya kita nggak pusing, ya, untuk kesalahan-kesalahan sifatnya teknis, tipe, lupa, ya. Kalau sama orang yang amanah kita nggak pusing. Seperti itu. Oke. Nah, di masyarakat kita masih banyak hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi khiyar ghaban, penipuan harga, penipuan reputasi, penipuan gimmick marketing, ya, dengan kedustaan, ya. Nah, ini masuk ke dalam perkara khiyar. Kita boleh secara syariat kita boleh meminta retur, ya, atau meminta kembali. Nah, khiyar tadlis, ya. Yang terakhir yaitu bi an yudallisa al-bai' 'alal mushtari ma yazidu bihi as-saman. Nah, khiyar tadlis itu di mana penjual membuat tadlis itu penyamaran atau pengelabuan, ya, atau penipuan. Dia menyembunyikan atas pembeli untuk meningkatkan harga, ya. Dia ngasih zaman dulu itu contohnya disebutkan adalah tasriyah, ya, tasriyah. Apa itu tasriyah? Yaitu ini air susu hewan ternak, ya, itu tidak diperah, dibiarin gemuk, biar kelihatan sehat, subur dan nambah timbangan, ya, dan nambah timbangan. Nah, ini masuk
khiyar tadlis ya. Kita boleh melakukan retur atau meminta kompensasi. Atau pernah marak sapi gelonggongan ya, sapi gelonggongan. Dikasih minum, diisi air perutnya agar terlihat gemuk dan dagingnya berair ya untuk meningkatkan timbangan. Nah, ini masuk ke dalam khiyar tadlis. Nah, kemudian yang kedua, instrumen yang kedua. Nah, jadi 5 jenis khiyar. Ini ada 5 jenis ya, total kita jelaskan. Ada khiyar majlis, khiyar syarat, kemudian khiyar aib, khiyar ghaban, khiyar tadlis ya. Ada 5 jenis khiyar secara umum. Yang disebutkan dalam kitab Al-Wajiz hanya 3, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Ini adalah jenis yang pertama atau kelompok yang pertama ya, instrumen untuk membatalkan transaksi. Di luar ini maka kita tidak boleh meminta khiyar. Ya, asalnya tidak boleh membatalkan transaksi atau barang dan jasa yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan karena namanya jual beli itu berpindah milik ya, berpindah milik. Ini kalau sudah dibeli ya sudah ya, kalau nggak ada aibnya, nggak ada khiyar syaratnya, nggak ada tipu menipu ya, maka nggak bisa, asalnya tidak bisa khiyar. Kecuali ada yang kedua ya, kecuali ada instrumen yang kedua ya di dalam instrumen pembatalan transaksi. Apa itu? Iqalah ya. Iqalah itu apa? Iqalah itu adalah kerelaan si penjual atau si pembeli untuk menerima retur. Iqalah secara bahasa itu dia artinya mengangkat ya, atau mengangkat, mungkin bisa dimaksudkan mengangkat akad ya. Yang tadinya sudah terikat dilepaskan lagi ya, membebaskan lagi ya, membebaskan akad. Itu namanya iqalah. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Man aqala musliman aqalallahu aswatahu yaumal qiyamah." Siapa yang mengangkat akad seorang muslim, ya dia rela menerima retur, maka Allah akan mengangkat, yaitu mengampuni semua dosa-dosanya nanti di hari kiamat. Ya, Masya Allah. Nah, memang instrumen yang kedua ini di dalam membatalkan transaksi tentang iqalah ini butuh kerelaan dari lawan transaksi. Kalau dia setuju, dia rela, dia ridho, baru bisa kita retur. Kalau dia nggak ridho, bisa nggak retur? Nggak bisa. Ya. Tapi kalau dia ridho, maka pahalanya tadi, ya, Masya Allah, diampuni semua dosa-dosa. Cuman nerima retur doang. Cuman nerima retur doang di dalam jual beli, kalau itu benefitnya timbal baliknya besar. Ya. Maka tidak salah Nabi SAW pernah menyebutkan ya, at-tajir as-saduq al-amin ma'a nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Pedagang yang jujur lagi amanah ya, itu yang mengaplikasikan semua kaidah-kaidah jual beli, maka dia derajat nanti bersama dengan para nabi dan bersama para syuhada dan bersama orang-orang jujur dan orang-orang salih. Kenapa? Karena di setiap step jual beli ketika kita lakukan sesuai dengan kaidah itu pahalanya besar. Sekedar ya udahlah sini saya terima returnya itu bisa mengampuni dosa-dosa. Sekedar nggak nawar ya, sekedar nggak nawar pun akan Allah curahkan rahmat dan kasih sayang dan Allah berikan keberkahan. Ya. Cuma sekedar baca doa masuk pasar akan dibangunkan 2 rumah di surga. Ya, dan diampuni 100 kesalahan, 1000 kesalahan dan dicatatkan 1 juta afwan ya, di kitab ini ada 1 juta kebaikan dan dihapuskan 1 juta kesalahan. Itu Masya Allah ya. Dalam step-step jual beli ini itu mengandung pahala yang besar. Nah, kalau kita bisa mengaplikasikan kaidah-kaidah dan adab-adab jual beli ini, insya Allah ya, maka seperti yang Nabi SAW sebutkan, kita mendapatkan keutamaan bersama dengan para nabi dan para syuhada ya, para siddiqin dan orang-orang salih ya. Jadi saya harap di komunitas-komunitas pengusaha itu bisa seperti ini ya. Jadi kita selain berjualan ya, meskipun nggak banyak hal-hal yang bersifat misalnya tabarruat yang lain ya, tapi kita cukup dengan mengkaji muamalah ini dengan baik dan menerapkannya di dalam perkumpulan kita, di dalam keseharian kita, maka insya Allah itu juga akan mendatangkan pahala dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, nah ini tentang instrumen pembatalan transaksi. Kemudian kita lanjutkan di bab yang selanjutnya ya karena masih ada waktu ya, masih ada waktu. Di bab yang selanjutnya setelah khiyar di kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz ini adalah bab riba. Nah, ini bab yang panjang. Ya, bab riba, bab yang panjang ya. Nggak apa-apa kita mulai ya, kita insyaallah kita jelaskan sedikit demi sedikit dimulai dari apa itu riba ya, kemudian hukumnya seperti apa, kemudian dalil-dalil yang melarang riba itu apa ya. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang nggak tahu apa itu riba. Ya, kalau kosakata ribanya mungkin tahu ya. Kaum muslimin banyak tahu kosakata riba dan riba itu haram. Cuma bentuk-bentuknya di lapangan itu belum tahu. Ya, riba itu seperti apa ya. Itu banyak yang belum tahu ya. Dan juga ada yang salah paham ya. Overdosis. Jadi kelebihan nih dalam menghukumi perkara riba. Ya, saya ambil contoh yang sering apa namanya di lingkungan ini ya, saya di lingkungan talibul ilm, di lingkungan orang-orang ngaji ya, ini sering di apa namanya dibilang riba padahal bukan ya. Kalau yang apa namanya ini bukan riba dibilang ini bukan riba tapi dibilang riba. Kalau yang ini riba tapi dibilang bukan riba itu biasa ya, itu banyak. Tapi ini bukan riba tapi dibilang riba. Nah, contoh saya beli ke warung barang senilai 30.000, duit saya 100.000, penjual nggak ada kembalian, akhirnya dikembalikan besok atau nanti siang atau nanti sore ya, ini dibilang riba ya, ini dibilang riba padahal ini bukan riba ya, ini bukan riba ya. Atau kasus yang lain ya, penjual nggak punya kembalian, dia nukar ke penjual sebelahnya atau minjem ya, Pak ini saya duit 100.000 minta tukar, waduh saya nggak cukup nih, adanya baru ada berapa ini 80.000, ya udah nggak apa-apa 80.000 dulu aja ya, nanti yang penting saya bisa kembaliin konsumen. Nah, penundaan penukaran tadi ini dibilang riba ya, penundaan pengembalian tadi ini dibilang riba. Saya yakin teman-teman ngaji sering mendengar ini ya, sering mendengar ini dibilang riba padahal ini bukan riba ya. Kenapa bukan riba? Atau ada yang percaya ini riba? Yang bilang ini riba siapa? Atau yang percaya ini bukan riba siapa? Satu. Ya, dua. Ini bukan riba. Nah, jadi yang benar ini bukan riba. Ya, kata para ulama, bahkan ini tidak termasuk tukar menukar yang sifatnya komersial. Ya, dan ini bukan juga tidak termasuk akad hutang piutang. Ya, ini hanya sekedar kebaikan. Ya, kebaikan yang diberikan oleh sesama pedagang atau antara pedagang dengan pembeli. Jadi ini nggak termasuk ranah sorof ya, nggak termasuk ranah utang dan juga tidak termasuk ranah riba. Kenapa? Karena ini berangkat dari apa? Transaksi sosial ya. Itu kadang kita bingung. Hal-hal yang seperti ini dibilang riba ya, padahal ada apa namanya, ada maksud nggak si penjual itu dia lambat menyerahkan tadi? Ada maksud nggak? Nggak ada maksud ya, karena memang uzur ya, memang uzur, dan si penjual ini kan barangkali orang jauh dan harus menerima kembalian sekarang. Waduh, dia otomatis wajib mencarikan solusi kan, dia nggak ada, dia harus nukar, dan penjual di sebelahnya pun ada niatan untuk sengaja jasa penukaran nggak? Nggak ada ya, nggak ada niat memberikan jasa penukaran, ini hanya murni membantu sesama pedagang. Kenapa saya berani memastikan bahwa penjual yang memberikan uang receh itu kepada saudaranya penjual yang lain itu hanya sifatnya sosial saja? Karena saya mengalami, saya dulu pernah ngelapak di depan masjid, di depan keramaian ya, pakai terpal seperti itu. Itu jangankan ngasih recehan, mereka beli barangan dagangan kita kalau sepi, Pak. Ya, ngelihat saya pakai peci, udah azan, kamu sholat kan? Iya sholat. Ya udah sini saya tungguin dagangannya. Dia nggak sholat. Itu solidaritas ya, meskipun dia nggak sholat, dia tahu kita orang yang mungkin kelihatan pakai peci, ini orang sholat nih,
udah kamu sholat aja duluan, ini barang dagangan saya yang tungguin. Nah terus pas sepi dagangan kita, itu mereka pura-pura lihat-lihat. Saya nggak minta mereka. Kalau saya minta mereka untuk kumpul itu namanya najas. Ya, tapi saya nggak minta. Mereka tiba-tiba berkumpul di dagangan saya, lihat-lihat, nanya-nanya. Udah ini saya beli deh. Nah, gitu. Untuk sebagai solidaritas. Seperti itu. Nah itu antar pedagang. Apalagi cuma sekedar nukar duit. Ya, nukar duit. Pasti insya Allah itu sama sekali nggak ada pedagang yang berniat untuk mengkomersialkan penukaran uang tersebut. Ya mungkin ada ya, tapi itu jarang. Ya mungkin ada tapi jarang. Dia sengaja nyetok recehan ya, nyetok recehan nanti buat ditukerin ya. Nah, pasti mereka mengambil selisih tuh. Ya, mereka mengambil selisih kalau yang sengaja komersial seperti itu mereka akan mengambil selisih. Makanya para ulama ya mengelompokkan transaksi ini bukan termasuk sorof. Dan juga penundaan tersebut bukan termasuk hutang dan juga bukan termasuk riba ya. Tapi itu adalah hanya sekedar tabarruk ya, amanah yang memang harus dikembalikan saja ya. Nah, ini sering saya lihat tulisan di sosial media ya, di media-media dakwah ya, ini dianggap riba. Juga dulu pernah rame tentang riba rambutan. Mungkin ada yang pernah dengar lewat broadcast riba rambutan. Nah, jadi kalau saya saya nitip rambutan misalnya sama Pak Kusnan. Pak Kusnan lagi di toko nih atau di pasar. Pak, saya nitip rambutan dong, ya, nitip rambutan. Oke, berapa kilo? Atau berapa ikat? Ya, 3 ikat, misalnya 3 ikat seharga 100.000. Nah, Pak Kusnan tiba-tiba nyampe ke rumah saya atau nyampe ke markas KPMI misalnya. Tiba-tiba dimakan bareng-bareng. Ya udah Pak Kusnan juga ikutan makan. Padahal tadi saya minta dibeliin, artinya saya ngutang. Nah, maka kalau Pak Kusnan makan rambutan, maka berarti Pak Kusnan makan riba. Ya Allah. Pernah dengar yang seperti itu? Pernah dengar nggak? Dulu sempat viral itu di sosial media. Sempat viral. Itu bukan riba. Ya. Kenapa? Karena apa? Kembali ke pokok akad. Makannya rambutan Pak Kusnan itu atas dasar benefit atau karena sukarela? Dari saya. Sukarela. Bukan karena ya udah karena saya sudah diutangin sama Pak Kusnan. Maka silakan ini sebagai bunganya makan rambutan saya. Enggak seperti itu ya. Bahkan ketika nitip pun itu sebetulnya bukan berniat hutang ya, kalau bisa ditransfer ya transfer gitu kan. Atau kalau bisa saya kirim uang karena kelupaan nitip duit tadinya ya. Nah, akhirnya lupa menitipkan harga. Akhirnya dihutangi pakai uangnya Pak Kusnan dulu misalnya. Nah, ini bukan riba. Itu. Jadi al-ibrah fil uqud lil maqasid. Akad itu dihubungi dengan maksud dan tujuan transaksi. Tidak serta-merta itu jadi riba, ya tidak serta-merta itu jadi wah ini harus disepakati nih salah tulisnya tipenya. Enggak seperti itu ya. Kita lihat dulu di dalam transaksi apakah itu termasuk ranah komersial atau sosial. Nah, baru bisa dihukumi ke arah mana? Apakah sorof ya, apakah hutang, apakah riba ya. Sama halnya kita ketika membahas deposit ya. Kan dulu sampai ada kaidah serampangan kullu deposit setiap deposit yang menghasilkan keuntungan maka itu adalah riba. Itu sempat viral itu di sebelum Covid sampai masa Covid itu sempat viral itu. Jadi semua deposit jadi benefitnya riba. Ya, ada deposit ini ada dana tertahan di marketplace ya, flash sale riba ya. Kenapa? Karena duit itu nanti masuk ke rekening si orang dulu ya, si marketplace dulu ya, tertahan ya. Nah, itu karena ada yang tertahan maka dia nanti dibungakan mendapat keuntungan, makanya dapat cashback. Berarti cashbacknya adalah riba. Ya, ini ngawur ini ya, ngawur. Jadi semua deposit dikonsekuensikan seperti hutang. Padahal hutang itu ada kriterianya. Ya, hutang itu ada kriterianya. Nggak bisa kita itu bilang ini hutang, ini dari mana kita tahu itu? Ya, apakah sekedar asumsi? Apalagi produk yang diatur oleh pemerintah seperti tabungan perbankan, ya, kemudian asuransi.
kemudian e-wallet, itu semua diatur oleh pemerintah, ya. E-wallet. Contoh, sempat dulu beredar e-wallet itu akadnya hutang. Kenapa? Karena nanti itu diputar sama provider, ya, atau penerbit, dan itu pindah milik, ya, pindah milik, sehingga segala benefit atas hutang dan itu nanti kita kembalikan lagi, maka itu adalah riba, ya. Cashback, GoPay, cashback, OVO, itu semua riba karena akadnya hutang. Ini dari mana ngukumin hutangnya, ya? Apakah dari asumsi bahwa nanti kita bayar, nanti kita beli pakai saldo itu, ya, dapat lagi? Tidak seperti itu, ya. Produk keuangan itu diatur oleh pemerintah. Untuk mengetahui akadnya apa, kita harus mengetahui legal, aturan main, ya. Aturan main itu di mana lihatnya? Di term and condition provider, kemudian di peraturan OJK, ya, atau di peraturan Bank Indonesia, itu tertera. Nah, jelas sekali ini contoh, ya, contoh kesalahan dalam menghukumi riba, ya, menghukumi riba karena tidak mengetahui konsekuensi dan jenis-jenis riba. Jelas di peraturan Bank Indonesia bahwasanya provider e-wallet dilarang untuk mengelola dana tersebut. Berarti kalau dilarang untuk mengelola dana tersebut, artinya itu apa namanya? Milik dia atau bukan? Ya, atau itu dana hutang atau bukan? Bukan, ya. Bukan dana hutang, tapi itu adalah dana. Ada dua kemungkinan, bisa itu titipan, ya, atau bisa itu uang pertukaran, ya, uang pertukaran. Nah, yang paling mungkin maka itu adalah uang pertukaran, ya, yang dia bisa manfaatkan sesuai dengan jumlah yang disetorkan oleh nasabah atau yang dipakai oleh nasabah, ya. Nah, maka di peraturan Bank Indonesia jelas, provider hanya boleh memakai atau menggunakan sesuai dengan yang ditransaksikan oleh nasabah. Maka ini merupakan bukti bahwa deposit itu bukanlah hutang, tapi merupakan transaksi pertukaran nilai uang saja, sehingga benefitnya semua bukan riba. Nah, satu lagi, sekarang ada produk baru di e-wallet, itu bisa ada tabungan, ya. Coba lihat di aplikasi GoPay-nya, ada GoPay tabungan. Ya, itu dapat bunga berapa, 2,5% PA kalau nggak salah, ya. Itu semakin menjelaskan bahwasanya e-wallet yang normal, yang biasa itu bukan hutang. Kenapa? Karena produk simpanan hutangnya baru diluncurkan sekarang ini, yang jelas-jelas hutang, dan itu akan diputar, ya, akan diputar. Jadi untuk pengelolaan dana hutang ini itu diatur oleh undang-undang, ya, diatur oleh Bank Indonesia. Maka sekarang baru, ya, provider e-wallet bekerja sama dengan bank digital untuk membuat produk tabungan. Itu harus upgrade ke versi premiumnya. Saya waktu melihat ada produk itu, alhamdulillah semakin senang dan yakin. Ya, berarti produk yang kemarin itu bukan hutang. Kenapa? Karena produk hutang baru diluncurkan sekarang, ya, baru diluncurkan sekarang dan baru diizinkan oleh pemerintah sekarang. Nah, itu. Jadi di masyarakat itu perkara riba harus sering kita jelaskan teknis-teknisnya. Kenapa? Karena masyarakat bukan hanya banyak yang belum paham tentang apa itu riba, ya. Yang itu riba diakui bukan riba, ya. Bahkan sebaliknya, yang itu bukan riba diakui itu riba. Nah, karena tidak mengetahui hakikat transaksi. Nah, itulah perkara riba, insya Allah akan kita jelaskan sedetail mungkin sampai praktek-praktek di lapangan, insya Allah. Baik, karena sudah masuk waktu tanya jawab, itu sebagai mukaddimah bab riba dan untuk memotivasi para hadirin agar konsen di bab riba ini, karena bab riba ini banyak yang salah paham. Tadi, ya, yang bukan riba dibilang riba, yang benar-benar riba dianggap bukan riba, dan orang biasa sekali bermuamalah dengan bank riba. Gimana riba ini mau musnah, ya? Kita sendiri kaum muslimin masih lera menyuplai terus dana, ya. Tabungan kita ditaruh di bank-bank konvensional yang itu kita nggak bisa nutup mata, itu langsung diputar jadi produk apa itu? Produk riba, ya. Makanya saya syaratkan di KPMI, member resmi yang dapat kartu nggak boleh punya rekening bank konvensional. Ditanya dulu, ya. Kalau dia masih punya rekening konvensional nggak bisa, Pak, ya. Jadi digunting, ya. Harus hijrah dulu, hijrah finansial. Saya kaget, beberapa waktu yang lalu saya mau paid promote iklan produk saya nih di itu tuh situs-situs dakwah.
yang followernya MM-an, pakai belakangnya ada dakwah sunnah apalah kayak gitu ya, biar iklan ya, buat endorsement seperti itu, numpang iklan karena banyak masanya nih, ya seperti itu. Disodorin rekening konvensional, nggak ada yang syariah. Ya Allah, ini akun dakwah segini ya. Gimana orang awamnya, gitu loh. Akun dakwah aja menggunakan rekening konvensional. Ini tandanya apa? Tandanya krisis ya pemahaman terkait riba. Ya, kaum muslimin termasuk yang ngaji, bahkan para promotor dakwahnya saja nggak paham bahwa saya punya rekening konvensional itu sudah dosa. Ya, punya rekening konvensional itu dosa dan aib. Karena kita akan melestarikan apa? Riba. Ya, akan melestarikan riba. Seperti itu. Oke, kalau yang ditanyakan silakan. Baik yang di bawah Bapak ataupun dari ibu-ibu atau dari media online. Dari media online. Silakan, Pak Kusnan. Nyala mic ya. Gak nyala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Murabahah? Iya. Bangun kelas. Datang penawaran. RAB. Oke. Akad. RAB diserahkan ke bank atau lembaga keuangan, kemudian akad. Bikin apa? Rekening, oke. Wakil, ya wakalah, oke. Supplier. Terus nanti Bapak yang bayarin. Oke. Posisi pencairan uangnya apakah setelah akad atau belum? Setelah akad, oke. Membayarkan ke suppliernya setelah akad atau sebelum? Ini namanya rekayasa riba. Ya, ini rekayasa riba. Ini juga saya menemukan langsung. Ya, saya juga jual pembiayaan ya. Kasus-kasus, tapi alhamdulillah yang melalui kami kita antisipasi. Memang kebiasaan di lembaga keuangan seperti itu untuk kasus murabahah bahan bangunan. Jadi kita atau konstruksi juga sama. Jadi bank meminta kita untuk membuat RAB untuk konstruksi, bahan baku bangunan dengan akad murabahah ya. Nah, sekian. Nanti senilai RAB itulah dana tersebut akan dicairkan. Kemudian alasan mereka menggunakan akad wakalah. Ya, wakalah untuk membayarin. Sehingga duit itu kita salurkan ke rekening nasabah untuk dibayarkan kepada supplier. Oke. Wakalah ini sebetulnya nggak ada masalah. Nyuruh nasabah ngebayarin untuk ngebayarkan kepada masalahnya ya, dana tersebut dicairkan setelah akad. Ya, setelah akad. Seharusnya gimana? Seharusnya wakalah itu dilakukan sebelum akad. Akan wakalah dulu ya, RAB cairkan, bayarin sana ya, baru akad. Itu namanya bank menanggung resiko. Jadi sudah terlanjur beli, tapi nasabah masih ada peluang batal. Itu baru yang sah ya. Jadi seharusnya ada pembayaran dulu ke supplier. Baik itu secara langsung dari bank, mau tempo ataupun tunai, sebagian ataupun keseluruhan ya, ataupun melalui wakalah ke nasabah sehingga nasabah yang membayarkan kepada supplier. Tapi posisi itu sebelum
akad. Baru setelah ada pembayaran, terbitlah kwitansi, terbitlah faktur, ya, meskipun belum lunas banknya kalau mau jual beli tempo, atau meskipun pakai wakalah, akusan wakalah beli bayar sebagian DP, ada kwitansi, baru diakadkan akad murabahah. Seperti itu yang sah. Ya, alhamdulillah saya menemukan kasus seperti itu pekan yang lalu juga. Pekan yang lalu. Akhirnya nggak bisa nih kayak gini. Ubah, akad ulang saya bilang. Bayar dulu supplier, baru akad kembali dengan nasabah. Seperti itu yang benar, ya. Seperti itu. Jadi orang-orang marketing bank itu kadang nggak paham konsekuensi, ya nggak paham konsekuensi dia. Yang penting jualan. Ini salahnya memang. Harusnya marketing bank syariah itu orang-orang yang paham. Minimal ada training lah, training berkala untuk tentang perkara muam. Alhamdulillah akhirnya lembaga keuangan yang bekerjasama dengan kami bisa diingatkan dan langsung diulang. Langsung bayar dulu baru diakadkan dengan konsumen seperti itu. Itu statusnya kalau akad dulu baru wakalah apa jadinya itu? Menjual barang yang belum dimiliki. Dengan kata lain itu riba, ngasih dana talangan, ya. Tapi sudah disepakati. Ini boleh dibilang ini masih banyak ya, saya lihat. Memang ada yang benar, tapi saya lihat masih 80%. Untuk kasus murabahah bahan bangunan. Itu bank-bank masih menerapkan yang demikian. Ini sangat disayangkan sekali, ya, sangat disayangkan. Padahal harusnya mereka paham kapan titik sah mengakadkan dengan konsumen atau tidak. Seperti itu. Ini juga terjadi di pembiayaan umroh. Ya, di pembiayaan umroh. Jadi bank belum mau membayar konsumen sebelum si nasabah, ya, didaftarkan oleh travel dan ada namanya di kursi tiket. Ya, seperti itu. Setelah namanya ada di tiket, ya, setelah baru bank mau memberikan pembiayaan atau mengakadkan kepada konsumen. Saya bilang ini penjual barang yang belum dimiliki ini, ya. Kenapa? Karena kalau tiket yang sudah ada namanya bisa dipindah tangankan atau tidak? Gak bisa. Iya. Harusnya belum kalau mau pembiayaan umroh itu bank atau pembiayaan booking dulu ke maskapai atau melalui travel nggak apa-apa, booking, ada bukti bayar, ya, udah booking tiket, baru bisa mengakadkan kepada konsumen. Ini kebalik, justru disyaratkan konsumen booking dulu ke travel, ya, udah ada nama dia di tiketing, baru dia mau diakadkan murah. Nanti kebalik, ya. Ini riba namanya, ya, ini riba. Nah ini, jadi banyak yang belum paham tentang titik perpindahan resiko. Ya, jadi perpindahan resiko. Kapan dia sah baru menjual sebelum itu tadi harus beli dulu, ya, meskipun belinya tempo atau meskipun belinya dengan DP, ya, misalnya booking ya 1 juta nggak apa-apa, ya, bank bayar dulu 1 juta ke travel, ya, untuk booking tiket, ya nggak apa-apa, ya, udah sah tuh dapat kwitansi, bukti bayar tiket, booking tiket, baru diakarkan kepada konsumen, itu baru sah. Demikian juga pada murabahah bahan bangunan, ya, yang seharusnya bank melakukan booking terlebih dahulu. Biasanya administrasinya itu terbit PO, ya, purchase order dari supplier bahan bangunan, dari material. Nah, kemudian bank melakukan payment ataupun memberikan janji bayar, ya. Kalau bank nggak mau resiko ya janji bayar, artinya tempo. Kapan dia mau bayar, besok atau kapan, itu sah seperti itu. Atau dia bayar sebagian sebagai DP. Nah, baru mengakadkan kepada konsumen. Nah, baru kalau mau wakalah, karena sudah akad dengan penjual, mau pakai wakalah nanti sisanya nasabah yang bayarin nggak apa-apa, ya, karena sudah akad duluan dengan supplier seperti itu. Ya, itu yang sering terjadi di lapangan. Saya lihat masih sekitar 80%. Lembaga keuangan, ya, syariah, yang kesalahan ini bukan kesalahan yang sifatnya usul, ya, itu kesalahan di lapangan. Karena secara prosedural, secara SOP, secara standar, secara peraturan Bank Indonesia itu udah benar. Ya, cuma di lapangan sekali lagi. Kenapa? Karena banyak variabel tadi. Para marketing bank nggak paham akad syariah. Ada yang lulusan pertanian, ada yang lulusan peternakan, ada yang lulusan teknik sipil. Itu bisa bekerja di bank, bebas lulusan apapun. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Ya, dari ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat hadiah voucher dan jasa, tapi karena saya uang, maka
Nilai vouchernya berapa? Nilai voucher 1 juta. Itu bisa diuangkan nggak? Diuangkan ke provider bisa nggak? Nggak bisa. Itu voucher belanja itu berarti ada diskon-diskon ya? Iya, diskon-diskon. Iya, nah, voucher belanja ini hukumnya riba, ya, dan gharar. Nah, sekarang semua pakai mainan voucher tuh. Hotel-hotel juga pakai mainan voucher. Ya, paket voucher 2 juta, nanti mendapatkan fasilitas bisa menginap 2 malam, ya. Nah, kalau itunya sih sah. Dan ini berkesempatan mendapatkan potongan harga untuk kamar premium atau apa, berkesempatan mendapatkan. Nah, ininya gharar, ininya gharar. Kemudian mendapatkan cashback atau potongan diskon. Nah, kalau potongannya diskon, maka ini riba. Ya, karena kita menjual barang, menjual apa namanya, benefit uang. Cashback itu termasuk benefit uang, atau diskon itu termasuk benefit uang dengan timbal balik uang. Ini namanya riba. Jadi kalau kita dapat voucher, kalau belinya nggak boleh, tapi kalau dapat ya boleh, ya kita pakai karena nggak modal kan, nggak modal. Tapi kalau kita jual kembali, nah ini jadi riba. Jadi riba. Wallahu a'lam bishawab. Di aplikasi ojek online pun sekarang ada kan paket-paket gratis ongkir, plan-plan per bulan, ya kan? Nah, itu riba. Ya, itu juga riba. Kemudian di marketplace juga ada voucher-voucher diskon, voucher gratis ongkir, itu juga riba. Ya, baik, ada yang lain? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang cacat. Oke. Nah, bagaimana kalau sebuah produk itu anggaplah yang biasa saya lakukan itu kami menjual produk roti. Roti. Nah, ada ketika misalnya pesanan yang terlalu banyak, kami membungkus dengan kardus. Oke. Ada kardus khusus seperti itu. Nah, yang dimaksud syarat itu baik, apakah si rotinya atau kedua-duanya harus kardusnya. Jadi ketika orang yang menerima atau si pembeli itu menerima, oh rotinya bagus, tapi kardusnya berjolek kan saya mau aturan. Atau sebetulnya yang sesungguhnya rotinya oke. Iya. Oke. Tinggal dilihat packaging itu masuk HPP atau tidak. Ya, kalau masuk HPP berarti konsumen beli, termasuk dengan packagingnya. Maka kalau seperti itu masuk hak iya, gitu ya. Kalau ternyata packagingnya gratis, pokoknya saya jualan roti, kan ada yang packaging gratis ya. Maka kalau kemasannya rusak ya nggak bisa diretur, karena itu bapak nggak beli itu kemasannya gratis, jadi bapak nggak bisa retur kemasan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Biasanya packaging masuk HPP. Yang di online ada atau tidak? Tidak ada. Ya, baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, dan bisa diamalkan dan bisa didakwahkan kepada teman-teman sekitar ya, sehingga apa namanya, menambah pahala jariah kita ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan senantiasa mendatangkan pahala kepada kita karena kita dakwahkan, dan orang yang kita dakwahkan mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka itu akan senantiasa mendatangkan pahala kepada kita. Semoga bermanfaat ya. Bila taufik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.